Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab radiasi elektromagnetik. Berikut ini ada soal berkaitan dengan gelombang radio. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah urutan pemanfaatan gelombang radio dan televisi dari frekuensi yang paling kecil yaitu apa? Oke, Sobat 100, sebelum menjawabnya Sobat 100 perlu ketahui dulu ya beberapa gelombang pada rentang gelombang radio dan televisi. Oke, Sobat 100 lihat ilustrasi berikut ini. Jadi urutannya seperti ini. Di gelombang radio dan televisi itu ada perambatan yang melalui ground wave, ini artinya mengikuti permukaan bumi. Kemudian ada sky wave, artinya ini gelombangnya dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosfer. Kemudian ada yang typical troposcatter, artinya gelombangnya dihamburkan oleh turbulensi di lapisan troposfer. Jadi seperti ini ya. Kemudian ada line of sight, itu artinya merambat secara langsung dalam garis yang lurus. Nah, untuk yang berdasarkan frekuensi, ini urut-urutannya ada VLF, itu artinya very low frequency, memiliki frekuensi kisaran di 10 pangkat 4 Hz ya, atau sekitar 10 sampai 90-an kHz. Nah, ini termasuk di frekuensi ini adalah radio amatir. Jadi yang pertama yang paling kecil itu adalah radio komunikasi jarak jauh. Ini radio amatir ya. Nah, berikutnya setelah VLF itu ada low frekuensi kisaran di 10 pangkat 5 Hz. Di sini ada Transatlantika Marconi sampai di rentang medium frekuensi. Nah, berikutnya ada high frequency, yang termasuk ke high frequency ini adalah radio AM ya. Nah, setelah high frequency ada VHF. VHF di sini termasuk di dalamnya ada radio FM ya. Jadi VHF ini di kisaran 10 pangkat 8 Hz. Jadi Sobat 100 bisa lihat untuk radio-radio di Indonesia itu kan rentang frekuensinya pitanya antara 88 sampai 108 MHz ya. Nah, itu termasuk di sini. Jadi yang pertama setelah radio komunikasi jarak jauh, yang kedua sekarang adalah radio FM. Nah, setelah VHF berikutnya adalah UHF, yaitu ultra high frequency, yang memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 8 Hz hingga 10 pangkat 9 Hz ya. Nah, ini termasuk di sini adalah gelombang televisi. Jadi ini kalau Sobat 100 cek di saat mencari sinyal televisi di pesawat televisi di rumah, itu untuk di Indonesia memiliki pita sekitar ini ya, di atas 500-an hingga 900-an MHz. Jadi mendekati GHz. Jadi kita urutkan tadi ya, yang pertama radio komunikasi jarak jauh, radio FM, kemudian TV. Nah, setelah UHF ini ada SHF. SHF itu adalah super high frequency. Jadi ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 10 Hz. Nah, di sini termasuk di dalamnya itu adalah gelombang radar ya. Oke, ini sudah terjawab ya Sobat 100. Jadi kalau diurutkan pemanfaatan gelombang radio dan televisi dari frekuensi yang paling kecil, yang pertama itu adalah radio komunikasi jarak jauh, yang kedua radio FM, yang ketiga televisi, dan yang paling tinggi itu adalah untuk gelombang radar. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ini adalah rentang frekuensi untuk gelombang radio dan televisi. Ada VLF, very low frequency, ada low frequency, ada middle frequency atau medium frequency, ada high frequency, ada very high frequency, ada ultra high frequency, dan super high frequency. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah urutan pemanfaatan gelombang radio dan televisi dari frekuensi yang paling kecil. Yang pertama radio komunikasi jarak jauh, yang kedua radio FM, kemudian televisi, dan yang paling tinggi adalah
gelombang radar. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.